Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Maaf yang terlambat. Episode 12. Hai, saya Bayu, ucap Bayu sambil menyalami tangan Rania. Rania, ucap Rania singkat. Nama yang bagus, ucap Bayu. Bisa ceritain sedikit tentang diri kamu? Kamu ini nanya seperti orang mau interview aja. Bagus kamu minta resumenya sekalian, ucap Raffi tersenyum. Kamu yakin bisa menikah sama dia? Tanya Bayu. Raffi dan Rania kaget mendengarkan ucapan Bayu. Apa maksud pertanyaan kamu ini, bro? Tanya Raffi heran. Gak ada maksud apa-apa. Rania ini kan cantik, wanita karir. Pasti banyak yang antri mau menjadikan dia istri, ucap Bayu. Oh, kalau itu aku gak bisa jawab. Bagus kamu tanya sama orangnya langsung, ucap Raffi tersenyum pada Rania. Insya Allah, mohon doakan kami, ucap Rania. Kalau aku tinggal menjalani aja, kalau ada jodoh tidak akan kemana, ucap Raffi. Alhamdulillah saya sudah ketemu calon suami yang sangat baik, yang sangat memahami saya, yang mau menerima saya apa adanya. Gak peduli sekelam apa masa lalu saya sangat bersyukur, ucap Rania tersenyum. Raffi terharu mendengarkan omongan Rania. Soalnya sekarang ini banyak wanita di luar sana yang udah ada keluarga, yang ada anak, ada suami, bahkan yang janda sekalipun tidak mau mengakui status mereka, ucap Bayu. Saya sangat bersyukur bisa kenal dengan sahabat baik Anda ini. Karena dia memang seorang yang sangat baik. Dia bisa memaafkan setiap kesalahan saya dan meluruskan kesilapan saya, ucap Rania. Saya sebenarnya sudah lama kenal dengan Raffi sebagai bos saya. Sebelum saya menjadi kekasih dia, saya udah menjelaskan bagaimana status saya yang sebenarnya. Dan dia adalah laki-laki terbaik yang saya pernah kenal selama ini, ucap Rania mulai emosi. Tampak Bayu dan Rania sudah mulai main sindir-sindiran dan membuat Raffi agak heran. Seolah-olah mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya. Permisi, saya mau ke toilet, ucap Rania. Lalu Rania berjalan menuju toilet. Raffi menatap Rania dengan perasaan tidak enak atas pertanyaan-pertanyaan Bayu. Di dalam toilet, Rania menumpahkan air matanya. Benci banget kamu sama aku kan, Bay? Ucap Rania dalam hatinya. Kemudian Rania menghapus air matanya dan keluar dari toilet. Jadi nanti untuk administrasi resort baru kita itu akan dipegang oleh Rania, ucap Raffi. Oh iya, resort baru itu kan di daerah Bogor. Apa nggak masalah nanti kalau Rania sering bolak-balik Jakarta Bogor? Tanya Bayu.
Saya nggak masalah, jawab Rania. Tapi nanti Rania akan banyak di kantor Jakarta, bukan di lapangan, ucap Raffi. Oke, berarti nanti kalau ada apa-apa, saya akan langsung menghubungi Rania. Oh ya, kamu nggak marah kan? Nggak cemburu kalau aku banyak menghabiskan waktu dengan calon istri kamu ini? Tanya Bayu. Untuk apa aku cemburu? Ini kan urusan pekerjaan. Lagi pula kan aku kenal siapa kamu, ucap Raffi. Maaf, kalau kalian masih ingin ngobrol, saya izin nunggu di mobil aja, ucap Rania. Nggak usah, kita pulang aja sekarang. Lagian udah malam. Kamu ini, Bay, aku ajak kamu kesini untuk perkenalkan pacar aku, bukan ngomongin bisnis, ucap Raffi. Yuk, Bay, aku pamit duluan. Bayu mengangguk, lalu menatap kepergian Raffi dan Rania. Tiba-tiba Bayu teringat sesuatu. Raffi pernah bilang kalau pacarnya itu janda 1 anak. Apakah anak yang dimaksudkannya adalah Adam? Atau Rania ada anak yang lain? Artinya setelah cerai dengan aku dia pernah nikah lagi, ucap Bayu penasaran. Lalu dia pun berjalan keluar dari kafe itu. Sementara itu tampak Sherin dan Desi sedang berada di sebuah mall. Ada apa Mbak Sherin mau ketemu saya? Tanya Desi. Saya mau ngajak kamu nonton. Bosan di rumah, ucap Sherin. Nggak salah Mbak ngajak saya, tanya Desi lagi. Udahlah, jangan banyak tanya. Mau ikut apa enggak? Filmnya udah mau mulai, ucap Sherin. Oke Mbak, ucap Desi sambil mengikuti Sherin ke bioskop. Setelah selesai nonton, mereka pun mampir di sebuah restoran. Bayu nggak marah kan kalau kamu pulang telat? Tanya Sherin. Saya nggak pulang ke rumah Pak Bayu. 3 hari ini saya cuti. Saya bilang ada keluarga yang sakit, ucap Desi. Apa? Cuti? Tanya Sherin. Betul Mbak, saya stres di rumah menjaga anak cacat itu. Udahlah ngomongnya, saya nggak ngerti. Lama-lama saya pun ikut-ikutan cacat, ucap Desi cemberut. Kamu sabar aja. Kalau nanti aku sudah menikah dengan Bayu, aku akan pastikan Adam keluar dari rumah itu. Seperti dulu aku pernah lakukan pada Rania, ucap Sherin tersenyum. Desi pun mengangguk setuju. Sementara itu, di dalam perjalanan pulang, tampak Rania hanya diam saja. Ran, kamu ini kenapa? Tanya Raffi. Kenapa? Gak ada apa-apa, ucap Rania. Dari tadi saya perhatikan, sejak ketemu sama Bayu, kamu banyak diam. Entahlah, sepertinya antara kamu dengan dia ada sesuatu, ucap Raffi. Saya nggak ada apa-apa, mungkin itu hanya perasaan kamu aja, ucap Rania. Ya, mungkin memang perasaan saya aja, ucap Raffi. Sementara itu, di rumahnya tampak Bayu selesai sholat Isya.
Entah mengapa, sejak pulang dari kafe tadi, Bayu selalu teringat sama Rania. Lalu dia mengambil baju Rania di lemari. Bayu teringat ketika dia menghadiahkan baju itu pada Rania saat mereka pergi berbulan madu. Itu adalah baju kesayangan Rania. Astagfirullah. Mengapa aku memikirkan dia? Ucap Bayu tersadar. Lalu menyimpan baju Rania ke dalam lemari kembali. Keesokan harinya di rumah orang tua Bayu, tampak Rahmah membangunkan Adam yang sedang tidur. "Adam, bangun Dam, udah pagi," ucap Rahmah. Badan Adam panas. Lalu Rahmah segera menelpon Bayu dan bersiap-siap membawa Adam ke rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, Hasan bertanya kepada Bayu, "Bagaimana Adam? Apa kata dokter?" "Kata dokter, Adam demam biasa," ucap Bayu. "Adam ini terlalu sering demam. Ayah rasa bukan demam biasa," ucap Hasan. "Nggak tahu juga ya. Bayu juga takut kalau Adam bukan demam biasa," ucap Bayu menyembunyikan sesuatu. "Oh ya Bay, kamu udah ketemu sama Rania kan?" tanya Hasan. "Sudah ya," jawab Bayu. "Gimana? Sudah bicara baik-baik sama dia?" tanya Hasan. Bayu menggeleng. "Kamu udah coba maafin dia?" tanya Hasan. "Sudah, Bayu coba ya, tapi nggak bisa," ucap Bayu. "Coba kamu ngertiin perasaan Rania. Bagaimana dia hidup dalam perasaan bersalah selama ini, dibuang sama suami dan orang tuanya sendiri," ucap Hasan. Bayu hanya diam mendengarkan ucapan ayahnya. Lalu Hasan menghela nafas panjang. "Kalau sudah begini, ayah gak bisa tolong apa-apa lagi," ucap Hasan. "Satu lagi pertanyaan terakhir. Kamu sudah izinkan Rania ketemu Adam?" "Seperti yang Bayu pernah sampaikan dulu, belum waktunya Rania ketemu Adam," ucap Bayu. "Kamu gak menyesal nanti kalau sudah terlambat?" tanya Hasan. Bayu terdiam mendengarkan omongan ayahnya. Sementara itu di rumah Rania, tampak Rania sedang melipat pakaian. Lalu Putri datang menghampiri. "Ma, Putri boleh main iPad?" tanya Putri. "Main iPad? Sekarang hari apa?" tanya Rania. "Hari Minggu," jawab Putri. "Jadwal main iPad jam berapa?" tanya Rania. "Jam 2 sampai jam 4 sore," jawab Putri. "Oke, jadi mainnya nanti sore ya," ucap Rania. Putri mengangguk. "Putri mau nasi goreng gak? Mama masakin ya," ucap Rania. "Mau," jawab Putri senang. Lalu Rania pergi ke dapur masak nasi goreng kesukaan Putri. Sambil masak, Rania teringat sikap Bayu tadi malam. "Kamu masih marah sama saya, Bay? Kamu belum puas mau sakitin saya," ucap Rania menangis. Lalu dari ruang tamu terdengar suara Sasa. Rania kaget lalu cepat-cepat menghapus air matanya. Tiba-tiba terdengar suara Putri berteriak,
Mama, Tante Sasa datang. Iya, suruh masuk, jawab Rania dari dapur. Hai Putri, mengapa cemberut? Tanya Sasa. Mama gak izinkan Putri main iPad, ucap Putri. Oh ya? Nanti sore kalau Mama gak kasih, bilang sama Tante Sasa ya, ucap Sasa menghibur. Putri. Oke, ucap Putri. Lalu Rania datang ke ruang tamu. Kamu jangan janji macam-macam sama dia, Sa. Nanti aku yang ditagihnya, ucap Rania. Nggak ada janji apa-apa. Dia cuma mau lihat YouTube aja kok, jawab Sasa. Iya, aku kasih dia main iPad, tapi ada jadwalnya. Aku nggak mau dia keasikan main, ucap Rania. Nah, dengar tuh Putri, ucap Sasa. Putri mengangguk sambil tersenyum. Makasih Mama, ucap Putri. Aku lapar. Kamu masak apa? Wanginya tercium sampai ke sini, ucap Sasa. Nasi goreng, ucap Rania. Sebentar aku siapin dulu ya. Lalu Rania pergi ke dapur diikuti Sasa. Apa yang bisa dibantu? Tanya Sasa. Nggak ada, semua sudah siap, jawab Rania. Oh ya, gimana dating tadi malam? Sudah ada keputusan? Tanya Sasa. Keputusan apa? Tanya Rania bingung. Ya, tanggal pernikahan kamu dan Raffi, jawab Sasa. Rania hanya tertawa mendengarkan omongan Sasa. Masa mau pacaran aja? Gak mau menikah? Tanya Sasa. Kemarin itu bukan waktu yang pas untuk membicarakan masalah perkawinan, karena ada Bayu juga, jawab Rania. Bayu? Kamu panggil CEO R&R dengan sebutan Bayu aja? Gak pakai Pak. Seperti udah lama kenal aja. Padahal baru sekali ketemu, ucap Sasa heran. Maksud aku, di depan dia aku panggil dia Pak. Kalau di belakang dia panggil Bayu aja, ucap Rania grogi. Karena hampir rahasianya terbongkar. Yuk kita makan. Lalu mereka bertiga pun makan bersama. Sementara itu di rumah orang tua Rania, tampak ibu Rania sedang sarapan. Lalu datang ayahnya. Mas, mari makan, ucap ibu Rania. Tadi Mas Hasan telepon, ucap ayah Rania. Oh ya, ada apa? Tentang Rania? Tanya ibunya. Adam demam lagi. Sebenarnya Adam ini sering demam, hampir tiap bulan. Kita aja yang tidak tahu. Karena Bayu jarang bawa dia ke sini, ucap ayah Rania. Habis itu, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit atau ke spesialis? Tanya ibu Rania. Sudah, Bayu sudah bawa Adam ke dokter. Katanya cuma demam, ucap ayah Rania. Kalau begitu Mas, Rania harus dikasih tahu karena dia ibu kandung Adam, ucap ibu Rania. Kamu ini, kita sedang membahas masalah Adam, sibuk pula menyebut Rania. Adam sakit. Sekarang ini karena dia itu, ucap ayah Rania marah. Lalu berjalan ke kamarnya.
Ibu Rania hanya diam mendengarkan omongan suaminya. Sementara itu, setelah selesai memberikan obat dan menidurkan Adam, Bayu pergi ke ruang tamu. "Gimana Adam, Bay?" tanya Rahma. "Udah tidur, Mi. Habis makan obat," ucap Bayu. "Coba kamu jujur sama ayah dan Umi. Sebenarnya Adam sakit apa? Kalau cuma demam, mengapa kamu lama di ruangan dokter tadi?" tanya Rahma. "Nggak ada apa-apa, Mi. Cuma demam biasa aja." "Oh ya, Bayu mau keluar sebentar, Mi," ucap Bayu coba menghindar. "Kamu balik ke sini lagi?" "Biarlah Adam di sini dulu. Kan Desi masih cuti," ucap Hasan. "Oke ya," ucap Bayu, lalu berjalan keluar rumah. Setelah Bayu pergi, Hasan berkata, "Saya yakin ada yang disembunyikan Bayu tentang penyakit Adam," ucap Hasan. "Iya Mas, saya rasa juga seperti itu. Mungkin Bayu tidak ingin kita khawatir," ucap Rahma sedih.